Halo, halo selamat pagi, dengan Kak siapa ya ini? Baik, ini sama Kiki, ini bukan ada siapa? Oh Mbak Kiki ya, saya Linda Aprilita Mbak Kiki. Dengan narasumber. Alhamdulillah baik. Mbak Kiki di mana? Mbak, tidak mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat yang terkait dengan agenda hari ini. Oh iya, selamat pagi pendengar 93 FM Radio Suara Madiun. Pagi ini perkenalkan saya Linda Aprilita akan melaporkan kegiatan kebun kejujuran dan sayur organik di Perumahan Gria Kencana RW 8 Kelurahan Banjarjo, Kota Madiun. Ya Mbak Kiki, seperti yang telah kita ketahui di era pandemi seperti ini banyak orang berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mengkonsumsi sayur organik yang bebas pestisida tentunya. Nah di sini di kebun kejujuran milik RW 8 Perumahan Gria Kencana tersedia sayuran-sayuran organik yang bebas dari pestisida. Ya pendengar, yang saya lihat kali ini ada bayam hijau, ada bayam merah, bayam sembur merah, dan yang menjadi primadona dari kebun kejujuran ini yaitu adalah bayam Brazil. Selain karena kandungan gizinya yang tinggi, juga karena cara mengkonsumsinya yang sangat mudah. Bisa langsung dinikmati dengan sajian ala barat yaitu salad. Ya Mbak Kiki, hari ini laporan saya juga ditemani oleh Ibu Erlina Fatmaratri yang mana beliau ini berprofesi sebagai guru di SMK 3 Kota Madiun, juga pencetus ide kebun kejujuran dan sayur organik. Juga Ibu Ketua RW 8 Kelurahan Banjarjo, Ketua Pokja 3 Kelurahan Banjarjo, dan Ketua Kim Kencana Indah Kelurahan Banjarjo. Selamat pagi Ibu Erlina. Selamat pagi Mbak Indah dan pendengar radio sekalian. Ya, Bagaimana kabarnya Ibu? alhamdulillah kabar kami saat ini baik dan sehat, tentunya semangat pagi. Iya, saya minta waktunya sebentar boleh ya Bu? Saya mau tanya-tanya mengenai kebun kejujuran dan sayur organik. Silakan Mbak Linda. Iya, Ibu sejak kapan ya Perumahan Gria Kencana ini memulai budidaya tanaman sayur organik ini? Baik, kebun sayuran organik dan kebun kejujuran ini sudah Yang melatar belakangi kegiatan ini? yang menerta belakangi kegiatan ini yang pertama adalah waktu itu perumahan kita kan baru berdiri 9 tahun, jadi lingkungan belum tertata dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan lahan kosong. Jadi di sini ada lahan fasum ya, fasilitas umum, tempatnya di pojok, begitu pintu masuk itu tidak dimanfaatkan waktu itu dan banyak ditumbuhi oleh tanaman liar seperti rumput-rumput liar, dan memang kalau dilihat karena piu ya kurang rapi. Kemudian yang kedua memang niat kami, kebetulan kami kan ketua PKK RW yang mana ibu-ibu di sini kan rata-rata senang ya menghias rumahnya dengan keindahan, kerapihan. Nah itu kami ajak untuk merapikan sehingga fasilitas umum yang tadinya ditumbuhi oleh rumput liar dan berantakan kita rapikan, kita manfaatkan untuk ditanami sayuran, khususnya sayuran organik, sayuran sehat. Kebetulan karena perumahan kami baru, banyak putra-putrinya yang masih usia sekolah, sehingga kita memang mempunyai niatan untuk menyiapkan sayuran bagi warga, khususnya warga Gria Kencana dengan sayuran organik, sayuran sehat. Begitu Mbak Linda. Oh iya ya. Namanya kan ini cukup unik ya, kebun kejujuran. Mengapa sih Bu kok disebut kebun kejujuran itu? Iya, jadi kebun kejujuran ini merupakan kebun yang disepakati bersama, yaitu khususnya pengurus PKK RW 8, yaitu bahwa warga Gria Kencana itu bebas memetik hasil panen, memanennya sendiri sesuai kebutuhannya, kemudian nanti dihargai sendiri harganya, kemudian nanti dia dengan kesadaran sendiri membayar kepada bendahara. Mengapa demikian? Karena kami terus terang saja kok misalnya ada warga yang minta sayur misalnya, Bu Eri, Bu Sena minta beli bayam gitu kan, kami tidak mungkin langsung melayani ke kebun gitu. Iya. Jadi ibu-ibu mengambil, memetik sendiri, memanen sendiri, menghargai harganya sendiri, dengan kesadarannya sendiri membayar kepada bendahara kebun. Begitu Mbak Linda. Ya, seperti itu ya. Iya.
Sejak kapan ya Bu ini disebut kebun kejujuran? Sama, waktu kita menanam sejak awal tahun 2009 itu kita langsung menyebutkan bahwa itu kebun kejujuran. Monggo yang panen sendiri, bayar sendiri, dihargai sendiri. Seperti itu Mbak Linda. Ya. Menarik ini Bu ya. Iya. Lalu kendala apa ya yang Ibu alami ketika memulai budidaya tanaman organik ini? Soalnya kan Ibu merupakan pencetus ide. Iya, baik Mbak. Kebetulan ibu-ibu di sini tuh menyenangkan ya. Jadi diajak kegiatan apa saja itu ya derek ikut. Yang penting demi kebaikan bersama. Jadi kalau saya melihat kendalanya itu tidak berarti sebenarnya. Memang tidak semua ibu-ibu suka ya menanam-nanam sayuran. Mungkin kalau masih menanam bunga itu masih suka ya karena untuk menghias rumahnya. Tapi untuk nanam di lahan itu rata-rata memang kurang suka. Tapi lama-lama karena kita ada acara untuk piket, kemudian hari Minggu kita ke kebun sebentar 1 jam saja, lama-lama ya sudah biasa. Dari tahun 2009 sampai sekarang, malah sekarang ini semakin berkembang menjadi lebih bagus, baik, kemudian juga komoditasnya semakin banyak dan lahannya juga semakin tambah luas, tambah bervariasi. Itu Mbak. Baik. Apa yang membuat Ibu percaya diri dengan kegiatan seperti ini Bu? Oh iya, kebetulan saya sendiri itu sejak kecil itu memang senang berkecimpung di bidang lingkungan hidup. Jadi kalau melihat lahan-lahan yang kosong, melihat rumah-rumah yang tidak ditanami, itu rasanya sedih. Jadi sejak awal memang kita ini punya niatan untuk menata lingkungan dengan mengajak ibu-ibu pengurus di sini. Nah kebetulan mereka juga giat mau meskipun semuanya melalui proses yang lumayan panjang Mbak, sehingga sampai tahun 2016 kami 2015 kami baru menampakkan sedikit perubahan wajah daripada lingkungan kami. Seperti itu Mbak. Jadi saya pede karena kebetulan kebetulan saya memang alumni sempat belajar di pertanian. Jadi sedikit banyak ya tahulah tentang bagaimana budidaya tanaman yang ini, sehingga saya pede memberikan memberikan pengalaman kami di dalam menanam sayuran di kebun pada ibu-ibu sekalian. Seperti itu. Baik, untuk kegiatan ini kan memerlukan dana yang lumayan ya Ibu ya. Iya. Lalu bagaimana dengan modalnya Ibu? Iya baik, awalnya Mbak memang yang sewu dana swadaya pribadi. Jadi kami memberesi lingkungan kan tidak mungkin, kita kan perempuan ya, akhirnya kita menyewa orang untuk membersihkan. Kemudian kita tanami sayur itu yang 80 meter yang fasilitas umum. Kemudian di depan fasilitas umum itu ada tanah sekitar 400 meter yang luar biasa kotornya, tempat buangan sampah-sampah bangunan, ya memang tanahnya kosong. Akhirnya kan orang-orang yang bangun-bangun buangnya ke situ. Ya, apalagi itu kan pojokan ya, akhirnya kita beresi juga, waktu itu juga pakai uang pribadi, kita ratakan. Kemudian yang 200 meter itu kita tanam pisang, yang 100 meter saya buat bedengan waktu itu. Bersama ibu-ibu ya pelan-pelan mengajak ibu-ibu pengurus saya waktu itu jumlahnya sekitar 15 orang, kita pelan-pelan akhirnya mereka tertarik karena melihat seneng kan melihat pada panen, apalagi ibu-ibu paling suka itu ketika panen. Iya. Kalau panen saya bisa ke sini ya Bu ya? Iya, silakan ya. Sekarang ini setiap hari pagi sore itu sekarang karena pandemi ya. Jadi pagi sore ini sekarang alhamdulillah sudah sejak pandemi hampir 8 bulan ini ibu-ibu itu tiap pagi pasti kesini. Ya, pasti kesini. Apa saja Ibu tanamannya yang ditanam di kejujuran ini ya? Baik, ada 20-an Mbak ya, 20-an sayuran. Lumayan banyak Ibu. Iya, semakin lama semakin banyak. Kemudian juga ada bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Benih-benih yang asing itu akhirnya kami kenal, seperti samhong, kemudian bayam sembur, bayam Brasil, kemudian brokoli, kemudian juga ada kale. Itu kan benih-benih tersebut kan tidak ada di toko pertanian ya, itu dari bantuan dari
Dinas Pertanian. Banyak Mbak, sawi misalnya ya, ada sawi samhong, ada sawi sendo, ada sawi bakso, ada selada, ada bayam-bayamnya itu bayam hijau, bayam merah, bayam sembur, bayam Brasil, kemudian kangkung, kol bunga, brokoli, seledri, daun bawang pre, bawang merah, kucai, cabai, tomat, terong, kale, okra, banyak sekali. Banyak sekali. Iya, dan sekarang sejak tahun 2019 kami mengembangkan menjual tanaman hias, bibit-bibit tanaman hias, bibit sayuran, sehingga kalau kami kan punya teman-teman di Pok Jatigas Kota Madiun. Jadi kami ada WA group gitu, kalau misalnya membutuhkan benih, bibit, itu kami sudah siap. Itu Mbak Linda. Perjalanannya kan cukup panjang ya Ibu ya, sejak tahun 2009. Apakah pernah mengalami pasang surut atau berhenti budidaya tanaman Bu? Jika pernah, lalu bagaimana langkah Ibu? Ya. Baik Mbak Linda, untuk berhenti alhamdulillah kita tidak pernah, meskipun memang ada kendala musim ya, karena sayuran itu kan sayuran terbuka ya waktu itu kan kendalanya itu ketika musim penghujan. Jadi ketika musim penghujan sangat deras ya, bulan Desember, bulan Januari itu kendalanya tanaman itu tidak tahan. Jadi hasilnya tidak bagus, tapi kami terus berusaha dan alhamdulillah kami juga membangun greenhouse sederhana, yaitu dua greenhouse sederhana banget ya, dan murah untuk menghindari itu tadi curah hujan yang tinggi, sehingga sayuran bisa menyesuaikan diri tidak langsung terkena air hujan. Jadi kalau berhenti tidak pernah Mbak Linda. Bahkan sekarang ini terus ibu-ibu karena ngelihatnya bagus ya, jadi terus semakin berkembang terus ya, semakin berkembang terus. Kita juga sering menerima pesanan bibit itu dia juga jual ini Mbak, bibit pagadan. Nah, pagadan itu obat untuk saraf ya, itu kan obat tradisional, tanaman tradisional, tanaman obat-obatan. Kita dapat pesanan ini sebanyak 200 bibit. Kemudian juga termasuk bibit bayam Brasil, karena orang awam masih belum asing kenal. Iya. Padahal ini sangat menarik. Betul. Manfaatnya pun juga banyak Ibu ya. Iya, dan murah sekali di sini, bibit rata-rata 2.000 rupiah per polybag. Iya, begitu Mbak Linda. Nah, terakhir ini Bu, karena durasi juga ya. Hasil dari budidaya tanaman ini untuk apa ya Bu? Baik, tadi kami ceritakan bahwa sejak tahun 2009 itu kan kami mengawali tanaman sayuran kan baru 80 meter itu, sedangkan uang itu untuk kegiatan selain untuk pengembangan. Jadi intinya Mbak, kegiatan itu untuk pengembangan, dan bahkan kemarin menyenangkan sekali, alhamdulillah selama 4 bulan kami bisa menghasilkan uang sekitar 2,5 juta lebih, sehingga kita bisa membangun ini Mbak, memperbaiki hidroponik, mesin dan pemasangannya itu kan kemarin kita dapat hibah dari SMK 3, namun kan karena nggak sempurna, jadi kita sempurnakan dengan mesin-mesinnya itu, kita bisa penuhi selama 4 bulan itu 2,5 juta itu dari hasil kebun. Wah, lumayan fantastis ya Ibu ya. Jadi hasil kebun ini tidak untuk dibagi pada pengurus, tidak, tetapi dikumpulkan uangnya untuk dikembangkan, untuk memperluas kebun dan variasi kebun. Jadi di sini ada yang ditanam di polybag, ada yang ditanam di bedengan, ada yang ditanam di bedengan dan ditutup dengan greenhouse. Itu juga biayanya dari hasil kebun. Kemudian yang terakhir ini tahun 2020 awal pandemi bulan Maret, kami mencoba berhidroponik seperti itu Mbak Linda. Jadi uangnya dari hasil kebun. Ya, dari kita untuk kita ya Bu ya. Iya. Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih Ibu Erlina. Semoga informasi Ibu bermanfaat untuk pendengar. Semoga kita sehat selalu. Amin. Dan kegiatan kebun kejujuran ini bisa terus berkembang, terus dilaksanakan. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Linda dan pendengar radio sekalian. Terima kasih. Baik pendengar, itulah tadi sedikit informasi tentang kebun kejujuran dan sayur organik Perum Kriya Kencana. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Kiki.